Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri dengan NIM B1B1222016, mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan dengan dosen pengampu Pak Alfa Briansah, SIP, MIP. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang struktur dan siklus dari penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau yang biasa disebut dengan APBN. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari APBN. Nah, teman-teman, APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan suatu dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan akan terjadi dalam satu periode di masa depan. Nah, dan APBN ini juga berfungsi sebagai otorisasi, sebagai perencanaan, sebagai pengawasan, sebagai alokasi, distribusi, dan sebagai stabilisasi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Nah, teman-teman, struktur dari APBN ini terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu ada pendapatan negara, yang kedua ada belanja negara, dan yang terakhir ada pembiayaan. Nah, kita akan membahas pendapatan negara terlebih dahulu. Nah, di mana pendapatan negara ini merupakan suatu penambahan nilai kekayaan yang bersih di dalam suatu negara. Nah, dan juga beberapa dari sumber pendapatan negara ini yaitu antara lain penerimaan pajak. Nah, teman-teman, pajak juga termasuk dalam pendapatan negara. Pajak itu terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Nah, pajak dalam negeri ini seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini yaitu pajak yang dikenakan pada setiap transaksi dijual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. Nah, selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Nah, yang dimaksud dari pajak bumi dan bangunan ini yaitu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi. Dan yang terakhir ada cukai. Cukai yaitu sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada pajak dari perdagangan internasional. Nah, pajak dari perdagangan internasional ini juga termasuk sebagai pendapatan negara. Nah, pajak perdagangan internasional ini ada biaya masuk dan biaya keluar. Nah, biaya masuk ini adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sedangkan biaya keluar ini adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Nah, jenis pajak selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau yang disebut dengan PNBP. Yang diantara lain yaitu ada penerimaan sumber daya alam, pendapatan laba BUMN, pendapatan layanan umum atau yang sering didengar BLU, dan yang terakhir ada pendapatan negara bukan pajak. Nah, selanjutnya ada pendapatan negara itu ada hibah. Hibah ini merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta, dan juga pemerintahan luar negeri juga termasuk lembaga internasional. Nah, itulah penjelasan dari pendapatan negara. Selanjutnya
kita akan ke struktur yang kedua, yaitu belanja negara. Nah, belanja negara ini merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, belanja negara ini juga dapat mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Belanja negara ini juga terbagi menjadi belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, belanja pemerintah pusat ini terbagi lagi, yaitu yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini yaitu penghidupan dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai luar negeri, pegawai negeri, pegawai pejabat negara dan pensiunan serta pegawai honorer. Selanjutnya ada belanja barang, yaitu pengeluaran anggaran untuk pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Nah, selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal ini yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya ada pembayaran kewajiban hutang. Nah, maksudnya dari pembayaran kewajiban hutang ini yaitu pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok, baik dalam utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dan yang terakhir ada subsidi. Nah, subsidi ini adalah sebuah tindakan yang membuat harga sumber negeri di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar untuk subsidi harga di tingkat produsen. Nah, selanjutnya belanja negara yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Transfer daerah dan ke dana desa itu terbagi lagi menjadi ada transfer dana umum atau dana bagi hasil yang sering kita dengar. Dan yang kedua ada dana transfer khusus atau bisa disebut dengan dana alokasi khusus dan dana intensif daerah. Nah, dana intensif daerah ini adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan kemudian diberikan kepada daerah yang telah mencapai kriteria tertentu. Nah, itulah tadi bahasan tentang belanja negara. Selanjutnya tentang surplus dan defisit maupun pembiayaan dalam struktur anggaran. Nah, surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran ini merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Nah, teman-teman, jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka itu akan menjadi surplus anggaran. Dan sebaliknya, jika negara lebih besar dari pendapatan negara, jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka itu akan terjadi defisit anggaran. Selanjutnya ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini adalah setiap yang dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan ini terdiri dari yang pertama ada pembiayaan utang seperti surat berharga negara dan pembiayaan lainnya. Yang kedua ada pembiayaan investasi dan yang terakhir ada pembiayaan pinjaman. Nah, itulah dari struktur dari APBN. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus dari penyusunan APBN. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu APBN? APBN itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, dalam APBN itu terdapat siklus dalam penyusunannya. Siklus APBN itu sendiri bisa dibilang cukup panjang, maksimal dari Januari di tahun sebelumnya. Misalnya nih, untuk APBN tahun 2024, di bulan Januari 2023 sudah mulailah proses penyusunannya. Nah,
Secara ringkas, siklus APBN bisa terbagi dalam 6 tahap. Yang tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran. Nah, perencanaan dan penganggaran ini berlangsung di bulan Januari sampai bulan Juli. Selanjutnya tahap kedua yaitu pembahasan oleh pemerintah dan DPR. Nah, tahap ini berlangsung di bulan Agustus sampai Oktober. Tahap ketiga yaitu penetapannya di bulan Oktober. Nah, ini saatnya sudah ditetapkan melalui undang-undang. Dan tahap keempat yaitu pelaksanaan yang dimulai dari Januari pada tahun yang dimaksud. Tahap kelima yaitu pelaporan dan pencatatan. Dan tahap terakhir atau tahap keenam yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Nah, teman-teman, kita mulai dari tahap perencanaannya APBN dulu ya. Nah, di bulan Januari, pemerintah akan menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kementerian negara atau lembaga menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan. Selanjutnya, konsep resource envelope. Nah, rancangan awal rencana kerja pemerintah atau RKP. Dan pagu indikatif yang ditetapkan pada bulan Maret. Kementerian atau lembaga kemudian akan menyusun rencana kerja atau biasa disebut dengan renja dengan pertemuan 3 pihak yang dilaksanakan antara Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Pokok-pokok kebijakan fiskal kerangka ekonomi makro dan rencana kerja pemerintah disahkan di pertengahan Mei melalui peraturan Presiden. Nah, kemudian ditetapkanlah pagu anggaran yang telah disetujui oleh DPR di pertengahan Juni. Pagu anggaran tersebut menjadi dasar dari penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau RKA-KL. Nah, rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga tersebut akan menjadi bahan untuk penyusunan nota keuangan dan rancangan. Selanjutnya masuk ke tahap pembahasan untuk APBN. Nah, tahap pembahasan ini terjadi pada bulan Agustus. RAPBN dan nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN disampaikan ke DPR atau Badan Anggaran. Selanjutnya dilakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Selanjutnya tahap penetapan. Nah, tahap penetapan ini setelah disetujui oleh DPR atau Badan Anggaran, kemudian disahkan Undang-Undang APBN pada akhir Oktober. Nah, penetapan APBN kemudian diikuti dengan penetapan keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat rincian APBN sebagai lampiran Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kemudian kementerian atau lembaga selanjutnya mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian APBN. Nah, konsep DIPA ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan untuk disahkan APBN. Dan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara dengan mengacu pada DIPA tadi. Nah, bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan. Nah, pelaporan dan pencatatan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Nah, selanjutnya tahap akhir. Tahap akhir ini adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban, di mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP yang telah dihasilkan tadi. Nah, LKPP yang telah diaudit atau BPK disampaikan Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas dan disetujui. Nah, setelah disetujui, maka pada tanggal 1 Januari
APBN tersebut udah bisa dilaksanakan. Nah, demikianlah penjelasan tentang siklus dari APBN. Baiklah, terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang anggaran pendapatan belanja, struktur anggaran pendapatan belanja, siklus APBN. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.